lihat dari sini, ada yang masih sedih sih. Kok masih sedih sih? Kan kita mau sekolah minggu online loh hari ini. Kok masih sedih? Iya, coba senyumnya mana? Coba kasih senyum dulu yang sekolah minggu sama adiknya apa sama kakaknya atau sama mamahnya. Kasih senyum dulu dong. Iya. Oke. Ketemu lagi dalam sekolah minggu online hari ini. Kabar baik bagi kawan cilik. Oke, mari biar lebih bahagia lagi, biar lebih bersukacita lagi, kita mau nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Nah, karena kita lagunya Mari Kita Bersukaria, kita mau bangkit berdiri, kita mau gimana mukanya kalau bersukaria? Kita mau sambil gerak ya, karena kita berolahraga. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan saja berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati di hati. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita berdoa teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan lakukan sekolah minggu. Tuhan, doain kami biar kami tengah sekolah minggu selamat dan aman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa, amin. Adik-adik di rumah, tahu nggak sih kalau Kak Lia, adik-adik di rumah, kita itu dikasih Tuhan suatu tugas untuk mentaati perintah Tuhan. Kita tuh dipanggil Tuhan untuk melayani, kita dipanggil Tuhan untuk bersaksi. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ingat ya, kalau nanti dipanggil jawabnya apa? Betul! Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Gak kerasa ya, udah setahun lebih di rumah aja, sekolah di rumah, sekolah minggu di rumah. Sedih ya. Adik-adik,
Tapi kan kita nggak boleh sedih ya, karena di dalam suka maupun duka, kita itu jalannya itu disertai sama Tuhan Yesus loh. Iya beneran. Itu loh, tahu nggak sih ada lagu yang menceritakan tentang kalau jalan kita itu disertai sama Tuhan Yesus. Baik dalam suka maupun duka. Tahu nggak lagunya? Betul, kita menyanyi Jalan Serta Yesus, tapi kayaknya nggak asik ya kalau Kak Lia sendirian. Nah, Kak Lia kali ini nyanyi lagu ini ditemenin sih sama temen-temennya Kak Lia. Jadi biar jalannya lebih seru gitu, kita mau naik kereta api bareng. Adik-adik mau ikut nggak? Kasih. Nah, kita panggil ya teman-temannya Kak Lia, ada siapa aja. Yang pertama kita panggil panggilan kepada Kak Vera. Halo Kak Vera. Baru satu, masih ada lagi. Lalu yang kedua, Kak Lia akan manggil Kak Uut. Mana nih Kak Uut? Halo Kak Uut. Iya, masih dua. Ada satu lagi ternyata loh. Wah banyak ya temannya Kak Lia. Iya dong. Yang satu lagi, yuk kita panggil Pak Kijo. Iya, halo Pak Kijo. Rame banget kan? Siap untuk berjalan-jalan? Siap. Yuk kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita mau naik kereta tut ya, oke? Oke, kita mau nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya putar. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari putar. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita nih. Ceritanya itu sedikit-sedikit ya nih Kak Lia kasih bisik-bisik. Itu mengajarkan kita buat menjadi murid yang taat, murid Tuhan Yesus yang baik. Nah, makanya saat ini kita mau berjanji sama Tuhan kalau kita itu mau menjadi anak yang baik. Yuk kita mau nyanyikan lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, selalu bersaksi bagi-Mu. Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu.
akal iblis aku menolak. Firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, selalu bersaksi bagimu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Buya, rajin sekali baca Alkitabnya. Bogi, iya nih. Buya, sedang membaca tentang apa? Ini Bogi, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Judulnya perintah untuk memberitakan Injil. Oh, itu kan perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya setelah Tuhan Yesus bangkit kan? Benar Bogi. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Maria Magdalena dan Maria yang lain bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Lalu Yesus menyuruh mereka pergi kepada para murid untuk memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Oh iya, aku ingat. Lalu Maria menyampaikan pesan Tuhan Yesus itu kepada para murid kan? Maria berkata bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan para murid disuruh pergi ke Galilea untuk bertemu dengan Yesus di sana. Nah, betul sekali Bogi. Lalu para murid itu pergi ke Galilea ya? Iya, benar. Lihat nih, di sini nih. Mana? Aku baca ya. Ya. Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Aku juga ingin membaca ya. Silakan. Kamu baca ayat 17 ya. Oke. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Bogi, ya? Kenapa ya? Kok mereka ragu-ragu? Itu karena mereka masih belum teringat perkataan Tuhan Yesus bahwa Yesus akan bangkit. Oh, begitu. Tetapi akhirnya mereka percaya kan? Iya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Wah, para murid pasti menaati perintah itu ya Bu ya? Iya, dan para murid itu bukan cuma murid-murid Tuhan pada waktu itu saja loh Bogi. Oh, lalu siapa dong? Apakah ada murid-murid yang lain lagi? Ada Bogi. Siapa? Ya kita ini. Kita? Iya, kita kan juga murid-murid Tuhan. Oh iya. Lalu adik-adik yang di rumah juga murid-murid Tuhan kan? Tentu, adik-adik yang di rumah juga adalah murid Tuhan.
Kalau begitu, kita semua juga harus melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita ya. Iya, tentu saja Bogi. Misalnya nih, kalau ada kejadian seperti ini. Aku maunya tetapnya yang ini. Loh, tadi disuruh milih maunya yang ini bukan yang itu. Sekarang yang coklat. Pokoknya aku maunya yang ini, titik. Nah, adik-adik, tadi ada anak yang sedang berebut makanan. Sebagai murid Tuhan Yesus, apa yang seharusnya mereka lakukan? Adik-adik pilih ya di antara dua jawaban ini. Tetapnya aku yang ini, kamu yang ini. Aku kan tadi udah bilang titik. Aku itu yang mau yang ini. Kan aku udah bilang titik sama sekali. Aku tetapnya mau yang ini. Maunya yang ini. Aku titik. Tadi kan udah bilang titik sama sekali. Aku mau yang ini tetap. Ya udah deh, kita bagi dua aja. Oke. Kamu bisa enggak? Oh, bisa. Ini buat kamu. Kasih. Aduh. Makasih. Kita makan yuk. Enak ya? Wah, ternyata adik-adik semua pintar. Jawabannya betul semua. Iya ya, ternyata adik-adik pintar. Coba, misalnya kalau kejadiannya seperti ini. Wow, truk ini bisa jalan ini. Aduh, ini terkoleng, diolengin, jatuh. Ke sana aja lah, pakai sen. Kalau nggak pakai sen nanti dimarahin, ditangkap polisi, sudah main gamenya. Tamat. Waduh, macet ini. Ngapa ini macet ini? Aduh, macet. Ada terguling. Joel, Wiwi, ayo sini dulu bantu mama. Wih, mantap. Ini Waduh, saking asiknya main HP, Joel dan Wiwi tidak menjawab saat dipanggil mamanya. Padahal mamanya butuh bantuan. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, apa ya yang seharusnya dilakukan Joel dan Wiwi? Adik-adik pilih ya jawaban ini. bentar, lagi asik. Oke, Ma. Yuk, jual kita bantu Mama. Ayo. Apa, Ma? Nah, adik-adik di rumah, hari ini kita sudah belajar bahwa sebagai murid Tuhan kita harus apa, Bu ya? Kita harus selalu menaati perintah Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik. Iya, jangan lupa ya. Oke, cerita kita sampai di sini. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Tuhan memberkati. Dadah, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas sekolah minggu ya. Kita akan membuat bola dunia amanat agung Tuhan Yesus. Siapkanlah koran bekas, majalah bekas, kertas lipat, spidol, tusuk sate atau tusuk gigi. Kemudian, buatlah bola dari koran dengan cara meremas-remas kertas koran tersebut dan membentuknya menjadi sebuah bola.
Lalu ambillah kertas lipat berwarna biru dan hijau. Kertas lipat berwarna biru untuk membungkus bola kertas dari koran tadi. Dan kertas lipat berwarna hijau untuk menggambar pola telapak kaki. Gambarlah 3 pola telapak kaki dan berilah tulisan di tiap telapak kaki. Pergilah, baptislah, ajarlah. Untuk adik-adik yang masih balita bisa meminta tolong kepada orang tua atau kakak untuk menuliskan ya. Lalu ambillah majalah bekas yang ada gambar Tuhan Yesus di dalamnya. Kemudian pilihlah gambar yang cukup besar dan potonglah. Ambillah tusuk sate atau tusuk gigi dan tempelkanlah di belakang gambar Tuhan Yesus. Kamu bisa menempelkan dengan menggunakan double tip atau lem. Lalu lubangilah bola dari kertas tadi. Untuk adik-adik yang masih balita bisa meminta bantuan orang tua untuk melubanginya ya. Dan masukkanlah gambar Tuhan Yesus yang sudah diberi tusuk sate ke dalam bola kertas. Lalu pada gambar telapak kaki tempelkanlah isolasi bolak-balik dan tempelkanlah ketiga pola telapak kaki tersebut kepada bola kertas. Tara, bola dunia amanat agung Tuhan sudah jadi. Nah, adik-adik jangan lupa ya, foto aktivitas yang telah kamu buat dan kirimkan kepada Kak Natalia atau Kak Vera. Ada hadiahnya loh, selamat membuat. Nah, adik-adik, hari ini tadi kita udah belajar untuk menuruti perintah Tuhan. Yuk, supaya kita selalu ingat untuk menuruti perintah Tuhan, kita ucapkan, Aku taat perintah Tuhan. Yes! Nah, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan membaca ayat hafalan kita dulu. Yuk, dari 2 Korintus ya. 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7b. Firman Tuhan berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop, lalu nanti dititipkan ke mama atau papa buat dimasukkan ke gereja, atau bisa juga melalui rekening gereja, atau scan barcode di samping ini. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari teman-teman kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Kami mau beristirahat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin.
Nah, adik-adik, sekolah minggu hari ini udah selesai nih. Siapa yang di sini siap untuk diutus Tuhan Yesus? Oke. Nah, kita menyanyi lagu apa, Bu Vera? Tuhan mengutus kita. Oke, sama Bogi sama Boya ya, Bu. Iya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Titik sama sekali. Aku mau yang ini tetap. Cut. Oke. Cut.